wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal 'afiyata wa ziyadata al-'ilmi wat taqwa was sa'ada wa hidayata wat tawfiq 'alayya wa 'ala man hadara fi hadzal masjid innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Amma ba'du, kita semua yang hadir di masjid ini, semoga Allah memuliakan kita semua. Allahumma amin. Tidak ada yang mengaminkan ya, amin karena Allahumma amin. Semoga Allah memuliakan kita ya. Baik, kita akan lanjutkan kaji kita malam ini, yaitu apa nama kitabnya? Aina nahnu min akhlaq as-salaf. Di mana posisi kita di antara akhlak para salaf. Siapa itu salaf? Kesalahan orang yang terdahulu dari kita salaf ya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah terminologis, yakni 3 generasi awal. Orang-orang yang ada di zaman Nabi, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dari generasi setelah mereka. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tersebut asal pertama yang mereka angkat adalah dari Abu Bakar bin Ma'iz. Ini tentang Ar-Rabi'. Apa kata beliau? Coba lihat kitabnya. An Abi Bakar ibni Ma'izin qala, dari Abi Bakar bin Ma'iz. Ini bukan Abu Bakar sahabat Nabi ya. Ini generasi belakang, generasi setelah tabi'in, atau dia adalah tabi'ut tabi'in atau tabi'in itu sendiri. Beliau mengatakan ma ru'iya ar-rabi' mutatawwi'an fil masjid illa marratan wahidah. Ar-Rabi' itu tidak pernah terlihat melakukan ibadah-ibadah tatawwu'. Tatawwu' apa itu? Ibadah-ibadah sunnah di masjid illa marratan wahidah, kecuali 1 kali. Ini tentu saja yang disaksikan oleh Abu Bakar bin Ma'iz atau orang-orang yang melihat Ar-Rabi'. Mereka tidak pernah melihat Ar-Rabi' itu melakukan ibadah sunat di masjid kecuali 1 kali. Apa maksudnya? Nah, di sini apa maksud dari penjelasan ini? Apakah Ar-Rabi' itu seorang tabi'in yang pemalas ibadah? Kalau dia seorang yang malas ibadah, kok dijadikan qudwah di sini? Dijadikan sebagai ikutan atau sebagai prototipe ideal untuk dijadikan iktibar bagi kita? Tidak ya Pak. Nanti akan kita lihat apa yang dijelaskan para ulama. Maksudnya adalah ay lam yura ar-Rabi' yusalli an-nawafil fil masjid illa marratan wahidah. Dia tidak terlihat, Ar-Rabi' itu tidak pernah terlihat salat sunnah
sholat sunat di masjid. Ini kecuali sholat yang memang disunnahkan itu hanya di masjid. Tapi sholat sunnah biasa. Lam yura ar-Rabi' yusalli an-nawafil fil masjid illa marratan wahidah, kecuali satu kali saja. Tapi enggak mungkin lah pula ar-Rabi' tak sholat tak sholat tahiyatul masjid kan gitu juga. Enggak mungkin pula lah dia enggak sholat tarawih. Kalau begitu yang dimaksud apa? Sholat sunnah yang tidak mempersyaratkan al-makan. Tempat itu mesti di masjid atau berjamaah. Walaysa dzalika liqillati ibadatihi, bukan maksudnya dia sedikit beribadah, tidak. Justrunya beliau ini Ar-Rabi' ini adalah ahlul ibadah. Dia seorang zahid. Bal li kalami ikhlasihi, tapi ini karena kesempurnaan keikhlasannya, dia betul-betul menjaga keikhlasan. Wa syiddati muraqabatihi lillahi ta'ala, karena bersangatan luar biasanya dia mendekatkan diri kepada Allah. Satu ibadah pun yang dilakukannya dia tidak ingin mencederai. Dia tutup segala pintu yang memungkinkan untuk merusak ibadah. Itu diantaranya apa? Riya. Maka dia betul-betul menjaga keikhlasan, karena keikhlasan itu memang harus dijaga. Kita yang merasa pede kan gitu, merasa pede tentang ibadah kita betul-betul ikhlas. Tapi para salaf dulu mereka takut sedikit pun dari hatinya itu berbalik, berbelok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tujuan yang lain. Karena itu pintu-pintu riya itu mereka tutup, tidak mereka buka sedikit pun. Karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu terbebas dari riya. Karena riya itu seperti semut hitam yang berjalan di malam yang gelap. Ya. Begitulah dia tak terasa, enggak terlihat, enggak diketahui, tiba-tiba sudah di situ tersimpan riya. Riya itu kan hanya kesadaran batin yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa untuk mengendalikan. Dan Ar-Rabi' al-Khaitan, dia tidak mau satu ibadah pun tercederai. Lagi-lagi dia menutup semua pintu celah itu. Baik, Abu Bakar bin Ma'is ini periwayat asal ini, beliau adalah dari tabaqat tabi'in sebahagian atau setelah itu ya. Dan dia menukilkan banyak tentang kabar-kabar berkenaan dengan zuhud. Walam yakun minal masyahir, tapi Ma'iz ini orang yang tidak terlalu masyhur di kalangan para periwayat. Tetapi riwayatnya itu al-mazkuru fi kutubiz zuhud, selalu disebutkan dalam kitab-kitab az-zuhud, karena dia termasuk orang-orang yang mencintai kezuhudan. Dan inilah salah satu asar beliau. Rabi' bin Khaitam atau Husain, beliau adalah seorang akbar at-tabi'in, seorang tabi'in besar. Itu muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wa kana imaman fi zuhud wal wara' wal ikhlas. Dia adalah seorang imam tentang kezuhudan, tentang kewaraan dan keikhlasan. Wa min sifatihi qillatul kalam. Di antara sifat dia, karakter dia itu enggak banyak bicara. Qillatul kalam wa kasratul ibadah, dan banyak beribadah. Fisirri wa shiddatul khawfi min ar-riya, dan ibadah-ibadah dia semua adalah umumnya ibadah-ibadah yang disembunyikan, kecuali memang terpaksa untuk zahir. Cuman orang salat berjamaah, salat zuhur untuk sir, cuman untuk salat itu enggak mungkin. Tentunya dimaksud di sini adalah riwayat ini tidak mencederai wakil peristiwa logika kita. Kalau begitu nanti ada orang yang menyalahpahaminya. Apa itu? Beliau ini tidak sholat berjamaah ke masjid, ya, tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat tarawih, kan begitu? Tidak. Ini yang dimaksud adalah ibadah-ibadah
yang itu memang tidak dipersyaratkan atau tidak berhubungan dengan hal-hal yang mesti dilihat oleh manusia atau kemungkinan dilihat oleh manusia. Kemungkinan besar dilihat oleh manusia. Jadi dia selalu menyembunyikan ibadah. Ini amalan para salaf, yaitu menjaga keikhlasan. Sekali lagi memang ikhlas itu hanya easy to say, hard to do. Mudah kita ucapkan. Ikhlas, hamzah, kha, lam, alif, sad. Ikhlas. Tapi mengamalkannya sukar ikhlas. Karena dia bukan gerak tubuh. Sumbernya tapi ada di dalam hati. Yang pergerakannya kita tidak bisa mengendalikannya kadang-kadang. Kita tidak tahu. Tapi sudah terasa, oh, aku dilihat orang. Oh, ini. Aku harus memiliki style seperti ini agar orang hormat kepadaku. Dan seterusnya. Aku harus menunjukkan ibadah ini agar orang pada awalnya mungkin ya, supaya orang ikutkan gitu kan. Tapi akhir setelah itu dia tasawuf. Dia buat gerakannya supaya nampak dia betul-betul adalah orang yang mengikut sunnah Nabi. Sudah membaca kitab sifat salat Nabi kan begitu. Jadi rahmat Allah SWT itu adalah hal-hal yang sangat halus pada diri manusia. Tapi itu menghancurkan. Yang kecil itu menghancurkan. Semua energi yang kita habiskan mulai dari rumah, ya kan? Waktu yang kita habiskan energi, mulai kita berwudu, pakai pakaian, berjalan, habis minyak lagi sampai ke masjid. Kalau jauh dia tiba-tiba di masjid kita sholat dan hati berkata lain. Ada sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu ingin dilihat oleh orang lain, hancur semua ibadah itu, tak tersisa. Itulah yang ditakutkan oleh Al-Rabi' Al-Qutaini. Kemudian bagaimana syarhul asar wa dadalatuhu, bagaimana penjelasan asar ini? Laisa al-muradu anna ar-Rabi' kana yuqallidu min an-nawafil. Ini bukan bermaksud Ar-Rabi' itu menyedikitkan ibadah-ibadah sunat, tidak. Justru dia adalah ahli ibadah. Bal muradu annahu kana yukhfi 'amalahu ikhfa'an syadidan. Tetapi dia orang yang sangat merahasiakan, menyembunyikan amal. Itu tadi karena dia takut amal itu tidak diterima oleh Allah, takut amal itu binasa. Falam yura fil masjid mutatawwi'an illa marratan wahidah. Maka tidaklah dia terlihat di masjid salat tatawwu kecuali satu kali oleh riwayat Ma'iz tadi. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi apa? Sekali lagi bukan berarti dia hanya itu salatnya. Tidak ya Pak. Kenapa? Li'annahu kana yu'addi nawafilahu fi baitihi. Salat-salat sunnah ini dilakukan di mana? Itu di rumah. Dilakukannya di rumah. Kalau memungkinkan misalnya salat ba'diyah itu di rumah itu bagus. Bagaimana Nabi SAW sabdakan. Nanti akan kita bahas sedikit hadisnya ya. Kalau bisa di rumah, di rumah. Salat sunnah ini. Jadi ikhwan, kata beliau, li'annahu kana yu'addi nawafilahu fi baitihi hifdhan li ikhlasihi. Dia menunaikan ibadah-ibadah sunnatnya itu yang bisa dilakukan di rumah, yang tidak ada ketentuannya syariatnya itu dilakukan di masjid, itu dilakukan di rumah. Hifdhan li ikhlasihi, untuk menjaga keikhlasannya, wa bu'dan 'anir riya, agar dia terhindar dari riya, menjauhkan dari riya. Wa fi dzalika dalilun 'ala anna ikhfa' al-'amal min a'zami asbab sihhatihi wa qabulihi. Ini dalil bahwasanya menyembunyikan amal itu merupakan a'zam asbab yang paling besar dalam kesahihan dan diterimanya amal. Dan amal-amal yang ditunjukkan itu memang rentan. Kita tidak mengatakan kalau ada orang yang menunjukkan amalnya dia ria, tidak juga. Tapi potensi untuk ria itu tetap ada. Maka
Makanya betul-betul harus dijaga kan begitu. Tapi kalau begini, kalau sudah menjadi kebiasaan, memang pertama-tama amal itu dilakukan, bisa banyak hal yang terjadi dalam perasaan seseorang. Tapi kalau jadi rutin terus dilakukannya, hilang masa yang dilihat. Tapi kadang-kadang ya, kalau dia misalnya terlambat sholat, dia merasa dia dilihat oleh orang. Perasaannya orang tak melihat dia, itu kadang-kadang muncul. Maka dia pun perbaiki semua gerakannya dan seterusnya. Memperbaiki gerakan itu tidak salah, tapi yang tasalluq itu yang bermasalah. Dibuat-buat, itu yang menjadi problem, dan itulah pintu untuk riya. Kemudian ma'alimu manhajis salaf dalam hal ini, al-ikhlasu a'zamu min zuhuril amal. Ikhlas itu a'zam min zuhuril amal, itu lebih utama daripada menunjukkan amal-amal itu. Untuk apa? Untuk diikuti, kecuali memang wajib. Misalnya dia harus menunjukkan amalnya agar orang mengikuti cara dia beramal. Tetapi selamatnya itu di mana? Selamatnya itu adalah pada menyembunyikan amal ketika tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Maksud tujuan tadi seperti mengajarkan orang untuk melakukan amal, seperti berhubungan dengan tempat tadi, iya kan? Al-amalu bis-sirri aqrabu ila sidqi. Amal yang disembunyikan itu lebih dekat kepada apa? Kepada as-sidq. Nanti di sini akan kita jelaskan nanti di dalam kitab ini apa perbedaan ikhlas dan as-sidq dan jujur dalam beramal. Karena awal bab kita ini kan tentang al-ikhlas was-sidq. Anda salaf ya, Anda salaf. Wa qad thabata fil hadits afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Salat seseorang yang paling utama itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib. Untuk apa? Untuk menjaga agar salat itu selamat, ibadah itu selamat, tidak ada riya di situ. Ini di mana diucapkan oleh Nabi? Kira-kira di Madinah, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu keutamaannya berapa dibanding dengan masjid yang lain? 100? 1000 kali 1000 kali. Masjid Haram baru 100. 1000 kali. Ini diucapkan oleh Nabi. Artinya apa? Walaupun dia salat di Masjid Nabawi, kalau potensial di situ untuk riya, lebih baik salat di mana dia? Di rumah. Ini diucapkan di zaman Nabi, ketika para sahabat salatnya di mana itu? Di Masjid Nabawi. Bahkan 1000 kali tadi lebih utama. Kenapa? 1000 kali pun fadilahnya, kelebihannya, kelipatan pahalanya. Tapi kalau riya, ada yang tersisa? Gak ada yang tersisa habis. Gak ada yang tersisa. Ini satu pun dapat, tapi kalau selamat, bermanfaat untuk kita di akhirat, bermanfaat. Makanya dikatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, kecuali salat-salat yang diwajibkan. Tapi memang ada kadang-kadang tak bisa dilakukan di rumah karena kondisi kita di sini, kecuali tempat yang lain. Misalnya salat subuh, iya kan, salat subuh, salat sunat fajar. Kalau jatuh di rumah agak jauh, azan orang salat kita di rumah sampai ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ada seperti di mana dikerjakan? Ini artinya bukan menghilangkan kecerdasan kita, maka ditimbang juga kemungkinan-kemungkinan. Ini hanya menjelaskan kepada kita betapa para salaf dulu menjaga keikhlasan. Itulah kata kunci. Betapa para salaf menjaga keikhlasan. Iya. Al-khawfu min ar-riya wa huwa da'un khafiyun wa khashiyahu al-mukhlisun. Ini adalah penyakit yang tersembunyi. Riya itu penyakit yang tersembunyi.
sukar mendeteksi. Hanya gerak hati saja yang kadang muncul. Oleh sebab itu para ulama yang berkecimpung dalam tazkiyatun nufus mengatakan, memang semuanya perlu riyadhah. Ketika seseorang diterpa penyakit riya, misalnya dia ingin dilihat atau ada sesuatu di dalam hatinya yang berhubungan dengan riya, dia cepat belokkan, cepat istighfar. Begitulah satu usul, hingga hati itu memang lillahi ta'ala. Ada seorang ulama yang sampai 20 tahun belajar tentang ikhlas, barulah sama, iya kan, apa yang di depan dan apa yang dinampakkan dan apa yang di hatinya. Karena ini bukan perkara mudah, ya ikhwan. Al-ikhlas itu perlu Allah dan perlu minta tolong kepada Allah agar hati kita diikhlaskan oleh Allah dalam beribadah. Kemudian ikhwan Allah, ada beberapa catatan. Hadzal athar yumathilu tatbiqan 'amaliyan li haqiqatil ikhlas. Jadi Ar-Rabi' asar ini itu menunjukkan apa? Praktek amal terhadap hakikat ikhlas. Usahakan hatinya berbelok, iya kan? Jalan untuk berbelok aja ditutup. Itulah itu generasi salah. Usahakan hatinya berbelok. Artinya riya. Kemungkinan untuk riya saja sudah ditutup. Bijakan. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan, memegang hatinya. Siapa yang memegang? Allah Ar-Rahman. Qalbul mu'min asyaddu taqalluban fi riyadiha. Sangat berbolak-balik hati manusia. Fal 'amalu mawjudun walakinnahu masturun. Bukan berarti kita enggak beramal, mesti beramal. Tetapi amal itu disembunyikan. Wal qasdu, tujuannya apa? Mutawajjihun ila Allah wahdahu. Agar amal itu betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Iya. Kita lihat orang betul di Al-Quran. Bagaimana penjelasan Al-Quran? Ini sudah sering dibaca. Apalagi di sini kita baca kitab Riyadhus Shalihin ya. Ini awal-awal bab. Al-ikhlas itu aslul ibadah. Ikhlas itu adalah asasnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kamu diperintahkan kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah, hal keadaannya ikhlas kepada Allah di dalam agamanya. Mukhlishina lahud-din, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi', maka Ar-Rabi' Qutay kana yuhaqqiqu hadzal ma'na 'amala. Maka dia menerapkan makna ini secara praktek. La qaulan faqat, bukan hanya ungkapan saja, tapi dia praktekkan itu dalam kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari asar ini ijtinabur riya, berusaha untuk menjauhi riya. Sebagaimana firman Allah, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang memperlihatkan salatnya. Alladzina hum yura'un. Fa khafa as-salafu min hadzal wasf. Maka para salaf itu takut munculnya sifat ini pada diri. Fakanu yukhfuna a'malahum, maka mereka sembunyikan amal mereka. Sekali lagi ya, ini kita di zaman apa ini? Di zaman digital. Iya, di zaman digital. Semuanya perlu validasi eksternal, perlu validasi orang. Apapun yang dilakukan perlu pengakuan orang. Kan semua validasi. Iya. Ini tantangan beratnya. Di era ini, kajian seperti ini, penjelasan seperti ini dianggap hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Karena semua orang ingin tampil. Iya, ingin tampil di media sosial. Semuanya dipotret, tret.
ya kan? Di segala hal, termasuk ibadah. Ya, bulan yang lalu kita bahas itu kan, termasuk ibadah. Alangkah sahdunya sholat qiyamul lail. Ya, kadang-kadang dia bicara tentang pengalaman saya waktu melaksanakan ibadah haji, duduklah saya di depan Ka'bah, itu luar biasa sahdunya, perasaan. Bukannya dibilang itu nggak tadinya, tapi kadang-kadang masuk di situ. Saya depan Ka'bah, dan terus. Kalau para sahabat tidak, justru mereka sembunyikan amalnya. Tak ada orang yang tahu. Kalau haji cuma orang tak tahu pula mendapat ini kan. Cuma lagi. Ya pasti, tapi artinya kan begini, ikhwah, yang dirahmati Allah, tidak semua itu harus didokumentasikan. Ya, harus dipublish, harus update status. Tidak. Ya. Apalagi Allah kadang-kadang ya, dari hal-hal seperti itu bukan hanya dia yang akan muncul, tapi ain. Ya, tapi ain yang muncul. Ada orang ibadahnya kan begitu, dia berangkat haji atau berangkat ke tempat ke satu tempat lah, lalu dia publish, dia bikin status, dia bikin di medsosnya kan gitu. Ada orang yang hasad dengki, dan dia perhatikan kita, ya, seseorang itu akhirnya kena ain. Ain itu penyakit yang sukar untuk diobati. Itu bukan penyakit medis. Ya, itu berbeda dengan penyakit kalau ada gangguan psikologi. Kalau gangguan psikologi itu sesuatu yang bersifat kauniyah, bisa diamati, dan penyebabnya itu tidak tiba-tiba, tapi ada urunnya. Ya. Kenapa dia, kalau bahasa kedokteran kan nggak ada gila, nggak ada. Ya, jadi tidak normal kan begitu. Apa bahasa kedokteran? Dokter di sini, ya kan? Anxiety misalnya. Itu awalnya tidak tiba-tiba muncul. Mungkin ada orang yang dicintainya wafat sangat sedih, larut-larut dalam kesedihan. Lalu tiba-tiba karena dia sedih itu, pekerjaannya banyak yang terabaikan, akhirnya bangkrut, sedih lagi, utang banyak, udah punya perusahaan, utang banyak, bangkrut, orang-orang pada lari. Akhirnya kemudian untuk mengatasi, dia ikut kontestasi politik, kalah pula. Akhirnya dia ketawa sendiri, dia sendiri buka baju kan gitu. Bisa diamati, itu baru penyakit psikologi. Tapi ini ainnya ada orang yang hasad. Makanya ibu-ibu hati-hati, anak-anak pun jangan coba diupdate statuskan, jangan coba-coba. Itu bahaya kalau jiwa mereka sangat lemah. Lihat, tiba-tiba sakit aja, malam udah begini, itu bisa kena ain, dan itu berbahaya. Dikasih juga panas pada paracetamol, kan? Harus paracetamol juga turun. Kenapa? Karena ain. Dan bisa juga bukan karena orang itu hasad ya, tapi karena takjub betul. Anak umur 1 tahun tapi sudah bisa bicara, sudah bisa melakukan sesuatu, takjub betul. Akhirnya apa? Dia takjub dan dia tidak mengingat Allah, dan dia tidak katakan Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya kena ain. Makanya ayah juga bisa membuat anaknya ain, kena ain. Makanya kalau dia tak ada kelebihan begitu, ingat Allah. Jadi oleh sebab itulah ikhwahnya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lagi ibadah? Iya kan? Sudah kena ain, amalnya pun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perlunya kita mengaji. Bukan mudah menjaga amal itu. Masalah hati ini, Masya Allah, yang biasa. Perlu ya Allah. Kemudian fadlu ikhfa'il amal, keutamaan menyembunyikan amal. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu itu, kamu berikan kepada fuqara, orang yang fakir, itu lebih baik berikan, karena lebih selamat.
Ya, lebih senang. Bukan justru kalau bersedekah itu sakit ya, asam kirim tidak ya. Cukuplah yang share itu kajian-kajian apa lagi? Apa namanya itu? Motivasi itu, penjelasan ayat. Ya. Jangan nanti sedang makan di pinggir danau, antum, istri antum, anak-anak antum cerai begini, lalu antum masukkan ke status, banyak orang yang ini, karena tak semua orang punya duit teman. Kalau pun punya duit, dia tak punya kesempatan. Tak punya kesempatan. Apalagi istri antum cantik, amat diperhatikan orang kan? Tiba-tiba sudah marah-marah saja. Iya. Coba lihat orang-orang yang selebriti. Awalnya pernikahan, kemudian honeymoon, tak kemana-mana, 3 bulan cerai. Iya kan? 3 bulan cerai. Pestanya dilihat, tadi jaraknya 3 bulan, ada yang 4 bulan, atau memang pikiran orang masih bersama, rupanya sudah pisah, sudah 1 tahun, 2 tahun, baru belakangan ketahuan. Kan begitu, kenapa itu? Saya makanya kemesraan jangan tunjukkan di depan ramai orang lain. Cukuplah kita merasakan. Ya, jadi ibu ya jangan menggunakan status wajah ya, enggak mungkin. Buat disikapi profil atau dibuat profil misalnya. Coba bayangkan, sedang cantik. Datang orang melihat dia kan sedang di tempat tidur. Apa yang dibayangkan? Macam-macam tentang syaitan. Jadi memang itu bukan untuk dipamerkan ya. Kemudian tauhidul niat. Niat itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan niat itu kemana, dan itu yang dijaga. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surah Al-Insan. Sesungguhnya kami memberi kamu makan itu karena Allah. Ya. Tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh ucapan thank you, syukur, tidak butuh, terima kasih, tidak butuh. Kenapa? Ibadahnya karena Allah. Makanya kalau orang bersedekah itu dia tidak butuh terima kasih, mau ucapan terima kasih atau tidak, kondisi jiwa tetap sama. Tapi kan kadang orang begitu, sudah dikasih, tak panjang pula terima kasih. Tak panjang pula terima kasih. Untuk siapa dia? Bukan karena orang itu sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah tak butuh kita ucapan syukurnya dia, terima kasihnya dia. Kita butuh apa? Butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baca surah Al-Insan itu kan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Baik. Ar-riya wa dunya. Coba lihat coba. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ya maka dia dapatkan itu. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia beramal karena dunia, dia bersedekah karena dunia, agar dia dipilih menjadi kepala desa, misalnya dia camat sebagainya, itulah jadi perolehnya. Di akhirat tidak boleh apa-apa. Karena itu makanya para orang salaf sekali lagi mereka betul-betul menjaga hatinya itu betul sampai amal itu sendiri pun ya dia sembunyikan. Kenapa? Karena dia takut dicela. Bukan hanya dia berbalik hati tadi, tapi apa? Tapi potensi, wasilah, sarana untuk berbalik hatinya mereka tutup agar mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas juga talbis iblis. Dengan talbisnya harus beramal di Korea. Usaha sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Nanti Korea. Hati juga. Hati-hati itu. Ada kadang-kadang muncul itu wiswas. Sholat ke masjid Allah asalkan azan ke masjid, asalkan azan ke masjid. Dan jangan-jangan ada dia di sini. Maka lebih bagus sholat di rumah. Nanti ditemukan itu ada pendapat begitu.
Kenapa paman, pakcik itu nggak suruh ke masjid? Nanti kalau ke masjid ya, nampak orang nanti udah amal yang sedikit habis pula nanti. Paman itu kena iblis itu kan sudah begitu. Iya, itu udah peraturan di iblis. Kenapa? Karena ada amal-amal yang nggak bisa disembunyikan. Dan kita harus memperbaiki hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang harus kita lakukan berulang-ulang, insya Allah potensi idealnya itu jauh lebih kecil. Jadi kadang-kadang kemudian ini kan begini, jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Tiba-tiba dilakukan, itu lagi kena. Baik, kita ada dulu ya. Jawab ya. Yang azan tadi. Masya Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ungkapan para ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, apa kata beliau di sini? Kullama kana al-'amalu akhfa kana a'zam fil ikhlas. Ketika amal itu disembunyikan, maka itu karena a'zam fil ikhlas, itu lebih potensial agung dalam keikhlasan. Kemungkinan ikhlasnya itu jauh lebih besar. Ikhlasnya itu jauh lebih besar. Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam ya, al-ikhlasu an yakuna ad-dinu kulluhu lillah, la yuridu bihi al-'abdu illa wajha Allah, la yatlubu mahmadatan nasi wa la manzilatahu. Ikhlas itu adalah agama. Kulluhu lillah, semuanya itu karena Allah. Sedikit pun tidak ada kena yang lain. Coba tuh bayangkan, suka atau suka nih? Suka atau mudah? Kapan tuh jawab? Karena jangan bilang kenapa aku tidak dengan tak ikhlas kenal gitu. Ini perkara mudah, perkara suka, gak ada hati, jujur. Suka. Maka kata beliau, al-ikhlasu an yakuna dinu kulluhu lillah, la yuridu bihi al-'abdu illa wajha Allah. Seorang hamba itu tidak menghendaki kecuali wajah Allah, kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau pujian manusia dan tidak mau kedudukan di tengah-tengah manusia. Iya. Kadang-kadang ada orang begitu ya, dia menuntut ilmu itu agar dia dimuliakan. Kalau kepada orang salamnya satu tangan, kalau sama dia dua tangan, cium. Kan gitu. Karena nampaknya begitu para kiai-kiainya, dia pun ini enak juga jadi kiai gitu kan. Jadi tujuannya apa itu belajar itu dari ikhlas lagi. Baik. Wa qala aidan man talaba bi'amalihi ghayra Allah fa huwa musyrik wa man 'amila lillahi wa li ghayrihi fa huwa mudhar. Siapa yang beramal itu mencari dengan amalnya itu tujuannya selain Allah, dia musyrik. Kalau murni berselain Allah itu musyrik. Wa man 'amila lillah, tapi kalau dia beramal karena Allah, wa li ghairihi, tiba-tiba ada nempel yang lain, dia salat karena Allah. Tapi yang muncul, maka salat ini pasti mereka suka. Itu murah. Itu apa? Itu masuk ke dalam riya. Tapi karena kalau dia beribadah bukan karena Allah, itu adalah syirik. Wa hadza yubayyin anna al-ikhlas la yatahaqqaqu illa bi tajrid al-qasd lillah. Dan ini menjelaskan kepada kita, asal ini menjelaskan kepada kita, ikhlas itu la yatahaqqaqu illa bi tajrid al-qasd lillah. Tidak akan kita temukan, kita peroleh kecuali semata-mata tujuan amal itu karena Allah. Wa huwa ma kana 'ala ar-rabi' bil Husaini, itulah yang terjadi pada Ar-Rabi' bin Husaini. Haitsu jitanaba kullama yufdi ila talabi nadrin nasi, yaitu di mana dia menjauhi segala sesuatu ya
yang bisa dilihat oleh manusia, dan ketika manusia bisa melihat, bisa saja bergeser orientasi. Bisa bergeser orientasinya. Iya, agak benar ya. Pada inti kajian kita di dalam asal dari ma'iz ini al-wadi' ya, bahwasanya tujuan utamanya adalah semua ibadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjaga keikhlasan itu tidak kalah pentingnya dari amal itu sendiri. Jadi menjaga keikhlasan itu tidak kalah pentingnya dari beramal itu sendiri. Kenapa? Karena ketika orang tidak beramal, maka tidak ada pahalanya, diperolehnya dari amal. Tapi ketika orang beramal, dia tidak jaga keikhlasan, tidak ada juga pahalanya. Oleh sebab itu, agar dia mendapatkan pahala, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijaganya apa? Ikhlas itu dijaganya, dan amal itu dilakukan tidak seperti yang tadi. Yang kena apa tadi? Kena talbis iblis. Maka dia tidak melakukan amal dengan alasan apa tadi? Dengan alasan takut riya. Akhirnya kena talbis iblis. Maka dia tidak beramal. Dan itulah cara iblis kadang-kadang menjauhkan manusia dari amal. Oleh sebab itu harus pandai menempatkan ini. Di mana posisi, di mana tempatnya. Dan ini pelajaran bagi kita adalah menunjukkan betapa kita memang harus betul-betul menjaga keikhlasan sebagaimana para sahabat. Ya. Baik, asal yang kedua di dalam bab ini ya, al-ikhlasus sirr. Ini dari Sufyan ats-Tsauri. Qala akhbaratni Sariyatu al-Rabi' bin Hutayb. Jadi memberitakan kepadaku Sariyah untuk Rabi' bin Hutayb. Qala, dia mengatakan, kana amalur Rabi' kullu sirran. Adalah amal Rabi' itu umumnya semuanya itu sir, disembunyikan nantinya, bukan semuanya dibacanya. Macam sir baca Al-Quran, maksudnya baca Al-Quran bisa juga dia bersuara karena kita. Ya bagaimana mungkin dia tidak, kalau dia jadi imam di waktu jahat dia baca sir, tidak mungkin. Artinya kita tidak mendudukkan riwayat ini pada posisinya. Ya, ini kan ungkapan-ungkapan orang Arab yang kadang-kadang menunjukkan apa? Menunjukkan kebersangatannya sesuatu itu, betul-betul menjaganya. Maka muncul ungkapan seperti itu. Karena amaluhu ar-rabi' kullu sirran. In kana la yaji'u ar-rajul wa qad nashara al-mushaf fa yu'tihi bi thawbihi. Ketika datang orang, seseorang datang ke rumahnya, dia sedang baca Al-Quran, dia sedang baca mushaf Al-Quran, lalu dia tutup Al-Quran itu dengan pakaian, agar orang tidak mengetahui kalau dia sedang membaca Al-Quran. Sampai begitu. Itu apa? Untuk menjaga amal ini, agar betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekali lagi, bukan dipamerkan justru. Kita yang sudah berubah tradisi kita. Tradisi yang namanya legitimasi orang lain. Apa itu tadi? Validasi orang lain. Enggak ya Pak. Kita berbagi kebahagiaan, bukan berbagi kebahagiaan untuk mendatangkan kecemburuan, kan begitu. Bukan berbagi kebahagiaan. Kalau berbagi kebahagiaan tak begitu ada, dia ongkoskan dia bayar sendiri, ikut sama-sama makan enak dari restoran. Nah, itu berbagi. Tapi kalau gambar yang luar biasa atau berbagi kebahagiaan, tidak, itu membuat orang iri, membuat orang hasad. Dia nanti berbagi kebahagiaan. Apalagi orang yang tak ada duit sedih lagi, misalnya. Nah, jangan-jangan orang itu keluar dari sebentar kan? Kalau dia semalam orang itu udah ke Danau Toba, ini ke Danau Singkarak, ini kemana tidak? Ini udah ke Tongging, kata ini ke Persai, kata gitu kan? Sekali-sekali udah ke Pinangkian. Aku kemana di bawah? Naik bunda ini tak pernah. Masuk. Akhirnya apa? Akhirnya retak keluar gara-gara apa? Iya. Padahal dia lawan korupsi. Bisa juga kan?
Sama-sama sekarang kok begitu kan. Ini kok bisa kok tak bisa? Ada sentuhan yang lain gitu. Atau ini mungkin. Tak mungkin kacau rumah tangga orang juga. Iya kan? Masya Allah. Tolong, aku tak pernah umroh. Tengok itu, bapak itu asyik umroh aja kerjanya. Iya, orang dia kan jadi terakhir. Bapak umroh lagi. Masya Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara share tadi kan? Kalau itu udah memaafkan ya. Dia ini kan jadi terakhir ini. Dia kesana itu jadi duit kan lagi. Ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari asal ini? Allah Sufyan. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Anna Sariyah al-Rabi, Sariyah pembantu Rabi' bin Khutbain ini itu menceritakan bahwasanya annaka a'malihi kanat sir. Umumnya amalnya itu umumnya amalnya itu disembunyikan. Wa kana idza kana yaqra'u fil mushaf fadakhala alaihi dakhil. Kalau dia sedang baca Al-Qur'an, baca mushaf, masuk seseorang ba'da wajha taqtiyatihi bi thawbi, maka dia segera menutup Al-Qur'an itu ya khawfan min tila'an nasi 'ala 'amali. Nanti itu diketahui oleh manusia dan dia takut amalnya itu berubah, amalnya itu hilang, atau kadar dari keikhlasan dari semua. Ya. Takut berubah. Kadang-kadang orang tak begitu, justru ya macam yang dikritik oleh Syekh Abdul Razak itu kan. Ada kritiknya. Ada orang kata Syekh Abdul Razak dari daerah mana kita tak tahu lah itu kan. Tolong putarkan. Dibukanya Al-Quran dibaca. Tapi hadis dipotong, tutupnya balik tawakannya. Masya Allah, hanya untuk apa? Untuk pamer status kalian. Bukan terus dibacanya Al-Quran, hanya gitu. Untuk apa? Dibukanya Al-Quran dia dulu membaca begitu, hanya untuk apa? Hanya untuk update status, untuk membilangkan di tanah suci dia sedang baca Quran. Jadi pertama ikhlas. Amal ketika seorang itu tidak ikhlas atau ria, amal itu habis. Dan yang kedua dapat dosa. Ria itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Ria itu memang tidak syirik besar, tidak syirik akbar. Dia syirik asghar, tapi kalau dosanya itu dosa besar. Bayangkan ada orang beramal bukan dapat pahala, tapi justru dapat dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar yang dia wajib untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat ya Allah. Baik, kemudian catatan akhirnya di sini ya. Coba kita bandingkan ya. Kemudian tentang kejujuran dalam beramal. Apa itu bedanya as-sidq ya, dengan al-ikhlas yang menjadi topik pembicaraan bab ini? Kalau ikhlas tadi sudah tahu kita makna ikhlas. Tapi as-sidq itu apa? Jadi kata Ibnu Qayyim, as-sidq huwa istiwa'u sirri wal 'alaniyah. As-sirr wal 'alaniyah. Sama saja apa yang dia sembunyikan dan dia tunjukkan. Kalau sudah sampai seperti ini, sama aja. Kalau dia mau sholat di depan orang, tak sholat di depan orang, sama saja. Tidak berpengaruh kan? Mau dia nampak orang baca Quran, mau tidak, sama saja. Kalau dia jadi imam sholat, dibagus-baguskannya suaranya, tapi kalau dia sholat sendiri yang jahat, copatnya macam kilat. Kan begitu. Itu juga menjadi perhatian. Ya harus bagaimana? Iya, harus seimbang. Apa yang ketika dilihat oleh orang, apa yang ada di hati sama saja. Jadi seperti itulah. Maka kalau dia sholat berjamaah misalnya, kalau dia sholat di masjid misalnya, sama saja orang mau lihat atau tidak, sama saja, nggak ada berpengaruh di hatinya. Tapi kenapa sebagian salat menyembunyikan itu? Karena itu tadi, amal yang disembunyikan
itu jauh lebih besar pahalanya dari amal yang ditunjukkan. Kenapa? Kenapa? Bagaimanapun tetap potensi untuk ria itu ada, walaupun tak ria. Ya, walaupun tak ria. Karena itulah begini semua. As-sidqu itu hanya mudah dalam ucapan kita. Ya, easy to say juga itu. Hard to do. Mudah kita ucapkan tapi sukar untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat itu maka dia as-sidqu. Tasawi al-batin wal-zahir, sama saja yang batin dan zahir. Ayyakuna al-insanu shadiqan bi batini wal-zahir, sama saja. Seorang hamba itu bagaimana ada di batinnya dan bagaimana dia zahirkan. Fala yakunu hunaka takalluf. Dia tidak buat-buat ketika nampak orang. Dia bebani diri ketika nampak orang. Tapi kalau sendiri, ya tak begitu. Jadi tanzifun bainal qalbi wal qawli wal amal. Jadi sama begitu apa yang diucapkannya, apa yang ada di hatinya dan apa yang diamalkan sama saja. Maka perbandingannya begini. Ikhlas itu niatnya karena Allah. Tapi kalau jujur itu as-sidqu itu as-sidqu ma'an nafsi. Tidak saja niatnya karena Allah, tapi dalam hatinya itu betul-betul jujur karena Allah. Ada yang orang beramal karena Allah, tapi apa namanya itu? Karena dia takut syirik, takut riya, ya kan? Karena Allah, tapi dia tidak menikmati ibadahnya. Lawan daripada ikhlas apa? Itu riya dan syirik. Lawan daripada syirik itu apa? Kadzib wa nifaq, dusta dan hipokrit, munafik. Itu lawannya. Oleh sebab itulah ketika seorang yang ikhlas dia bertanya, liman a'mal, untuk siapa aku beramal? Tapi kalau pada as-sidqu, hal ana shadiqun fi amali, apakah aku ini jujur dalam amalku, sungguh-sungguh? Kalau ikhlas, tauhid wa qasdi, tujuannya hanya satu kepada Allah. Tapi kalau sidqu, salamatul batin wal zahir. Ada orang selamat ketika dia beribadah itu karena Allah, tatkala disembunyikan, amal sembunyi selamat. Tapi ketika dimunculkan di depan khalayak, tidak selamat. Tapi orang asli itu salamatul batin wal zahir, selamat zahir dan batinnya. Jadi ikhlas, i'tibar yang kita ambil di sini pertama, ya, ikhlas itu merupakan kata kunci diterimanya amal. Karena itulah gak ada cara kita kecuali memang betul-betul menjaga hati dalam beramal. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara mudah, itu perkara sulit. Maka berlatihlah untuk itu dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu juga adalah wahdiyah. Apa wahdiyah? Pemberian Allah. Bukan wahdi maksudnya, tapi wahdiyah. Antum takut dikatakan wahdiyah, takut dikatakan wahdiyah. Wahdiyah, pemberian Allah. Wahad itu artinya Allah Maha pemberi karunia. Itu yang pertama, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah kita untuk apa? Menutup semua pintu riya. Yang mana potensial untuk riya ditutup sebisa mungkin. Tutup itu sebisa mungkin kita. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menjamin diri kita. Karena itu tadi, ini investasi bodong itu kan karena ini. Dia pikir dia amalnya sudah banyak, tapi di akhirat nol, kosong. Iya, dia juga sudah banyak amal. Oleh sebab itulah ya kawan, memang riyadhah ini memang haruslah bagi kita. Dan yang berikutnya adalah bahwasanya biasakan terus beramal. Beramal zahir, beramal nampak orang dan juga tak nampak orang. Akhirnya apa? Terbiasa sama bagi kita. Sama bagi kita. Jadi kalau amal itu sudah biasa dilakukan, tidak lagi menjadi perhatian kita. Tidak menjadi perhatian kita. Dan ketika tidak menjadi perhatian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau biasanya begitu, tak lagi kita bergaya berjalan kan lagi tak lagi begitu. Kan lillahi ta'ala. Mau nanti coba lihat hati, tata hati kita. Misalnya nanti jadi imam. Coba tanya. Kalau ada orang memuji, antum semangat.
Tapi kalau ada orang mencaci antum patah arang, coba lihat. Itu tanda di situ masih ada dia. Mau dipuji orang silakan. Iya, mau dicaci orang silakan. Tapi itu mau baca aku, ketemu gitu kan, lu masuk di dalam. Cuma baca aku, bagus atau tidak? Wah ini salah atau menunjukkan huruf kha. Kalau perbaiki boleh. Iya kan? Tapi jangan sakit hati. Tapi kalau sakit hati, tapi ada something wrong. Apa artinya? Ada yang salah di hati manusia. Kita belum sampai pada tingkat as-sidqu itu, jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian dari kita malam ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.